Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman, semuanya Kang Mas Bro semuanya di seluruh Nusantara. Oke, CBR tahun berapa ini yang full fairing ini? CBR dengan kode K56 itu ya. Mogok alias macet total katanya, nggak keluar pengapian total, sudah keluar masuk bengkel dan keluar pun masih belum berhasil hidup dan akhirnya dibawa ke sini. Nah, nanti kalau kami sini nggak bisa ngatasi alias angkat tangan, berarti ya mumet. Jadi CBR nggak keluar pengapian, sudah ganti ini itu katanya nggak keluar pengapian. Nah, nanti itu ya. Kita coba, kita kunci on nggak hidup, panelnya nggak hidup ya. Enggak, panel nggak hidup. Nah, arus aki nggak ada, mungkin dicepat no. Starter klakson nggak hidup, rating nggak hidup. Nah, kunci kotak on. Coba dicek akinya ada enggak. Akinya neng di tuh. Bentar ke. Samping di. Buka yuk. Oh. CL. Kita buka akinya di bawah jok ini. Kita buka seperti ini. Wow. Aduh, dan ternyata kabel ini sudah kayak gini ya. Ya Allah, kabelnya kayak tahu isi kabelnya. Bercerai-berai. Kabelnya sudah di. Aduh, ruwet iki. Aduh, ruwet karena ruwet Kang Mas nih. Jadi kabel sudah diacak-acak kayak gini kan, nggak keluar pengapian katanya. Makanya kunci kontak on tadi tidak hidup. Duh, yes, kayak yang ini ngelur lagi. Kiprok kayaknya baru juga sih. Kiprok udah diganti baru. Oke deh, kita cek satu persatu dengan melihat dengan kabel kayak gini nih. Piye iki kok ngene iki. Ini apa dicoba? Mbah iku kabel ning ndi wae. Kabel jurusan mana? Kabel jurusan Sampit, Pangkalan Bun, Banjarmasin, Surabaya. Aduh. Kabel kiprok juga dilepas. Kita tes akinya. Akinya nggak ada strumnya, mati. Nah, mati ya. Karena injeksi ini harus pakai aki dulu, pakai baterai. Untuk ngetes piranti yang lain harus kita menggunakan baterai yang normal dan hidup lah. Setidaknya ada strumnya, minimal 10 volt. Mancing dulu, kita ganti aki. Kita pasang aki dulu, yang penting ada arus yang masuk. On, kita lihat kerusakan sini ya. Ini lampu mel nih sini. Cuma nggak keluar kalau ada kerusakan. Kita langsung ke soket DLC. Ini soket DLC-nya di sini. Ini untuk melihat DTC atau kerusakan di ECU ya. Ini soket DLC-nya. CBR. Sudah sama. Lihat sini. Soket DLC sudah masuk, kita on. Nah, itu ada berapa kedipan tuh? Berapa kedipan? 1, 2, 1 panjang, 2 pendek ya. 1 panjang. Tuh, 11 sama 12. Lagi. 1, 2, 3 kedipan, 2 kedipan. Ada 2 permasalahan. Yang pertama 3 kedipan, yang satunya kedipan panjang, yang kedua pendek. 12 kedipan nilainya, yang 2 kedipan. Nah, ini yang 1 kedipan panjang dan 1 kedipan pendek. Jadi nilainya tadi yang pertama 12, yang kedua 11. Nah, yang 12 injektor, yang 11 nih error.
Gini. Coba kita reset kan, kunci kontak on, kita cabut 1, 2, 3, 4, 5 detik, kita kembalikan. Panel di indikator ini, lampu mel ini menyala terus. Kita off, kita on, dia menyala terus. Nah, menyala terus nih, tidak ada kedipan, tandanya reset berhasil. Cuman kita lihat satu persatu. Kasusnya motor ini tidak keluar pengapian. Nah, tadi kabel sudah ada di ini, kabel sudah di lepas dari solasinya, dari rakitannya ini seperti ini. Mungkin sebelumnya dicari kabel atau ada kabel yang putus kemana. Cuman kita riset kok ketemu. Setelah kita riset berhasil itu kan. Cuman belum kita lihat ada pengapiannya apa enggak, kita tes dulu. Oke, off. Oke, kita ambil kepala busi atau krop busi ya. Untuk nyoba pengapian kita kasih busi yang nempel di kopnya, tetap kita nggak kita cabut, kita kasih busi untuk nyoba pengapian. Karena kasusnya motor ini hilang pengapian gitu kan. Ini sudah aman, nggak ada bahan bakar. Ini nyoba masih nyoba di tempat-tempat yang gini aman karena bahan bakar kayak tangki sudah kita amankan. Coba lihat sini ya, kunci kontak on. Oh ya, tangki kita copot, tapi kita kasih full pump. Jadi full pumpnya yang di tangki kita nggak bongkar, kita kasih full pump. Yang penting dia ada connect di full pump yang dari ECU ya kan, biar tetap kerja, biar ECU nya tetap bisa baca. Kita kasih full pump, walaupun full pumpnya rusak nggak apa-apa, yang penting ada koneksi di rotaknya gitu. Kita kunci kotak on, kita lihat memang nggak ada pengapiannya kayaknya sih. Coba lihat sini, harus pakai di ground ini. Oh, ada pengapiannya, ada. Coba difokuskan di sini, akinya kurang kuat sih, ini akinya kecil. Bisa starter di sini, lihat ini ya, kamera kelihatan lah busi. Enggak, oh kelihatan toh. Nah, ada percikan bunga api. Coba miring sedikit sini kamera, sini seret. Nah gini, nah on starter ya. Nah, ada percikan api, cuman akinya agak kuat. Akinya ini perlu aki yang baru. Oke, nyobanya seperti ini. Bahan bakar sudah aman, tidak ada bahan bakar sini. Kita nyoba pengapian, tetap kita pasang rotak, walaupun rotak rusak. Yang penting ECU ada connect di rotak dulu. Kunci kotak on, starter, lihat coba pengapian. Coba kamera miring sini, sorot di sini. Agak miring dikit. Nah, itu ada pengapiannya tuh. Coba kelihatan ya? Kelihatan nggak? Enggak. Zoom. Nah, coba lihat, saya starter ya. Nah, cuma akinya kok nggak kuat, dinamonya kah? Yang penting ada apinya. Nah, ada percikannya, kelihatan kan? Nah, oke. Berarti kita pasang lagi kepala busi ke businya situ ya. Kita tes hidup. Wah, jadi enak pengapian. Jadi khusus motor CBR Sport, kalau mau nyoba pengapian dengan cara seperti ini sih. Tangki kalau ada persediaan rotak yang atau full pump yang nggak kepake, itu tangki copot, coba seperti ini dulu. Yang penting ECU connect dulu ke full pump. Bunda, bismillahirrahmanirrahim. Oh, hidup gini kak. Waduh, hidup ternyata. Katanya hilang pengapiannya, cuma tadi di DTC menunjukkan 2 trouble, yang satu 11,
yang satu 12 injektor, 11 sih aki biasanya nggak kuat ya, nggak baca itu. Kenyataannya hidup kasih aki, preset hidup, tapi kabel sudah dicepoti semua kayak gini. Nanti kita rapikan, kita tes satu persatu pengisiannya normal apa enggak gitu ya. Karena ini jalan baterai, harus baterainya kuat dulu. Oke teman-teman, jadi mesinnya biar hidup, soalnya kalau mati susah nih, susah apa akinya agak tekor karena nggak ada pengisian. Ini trouble-nya sebenarnya di pengisian. Spool, ini kabel spool, ini ada 2 kabel spool nih pengisian, ya kan? Dia dibagi harusnya ke kiprok nanti ya, yang mengatur kiprok, ya masuk kiprok ini kabelnya di sini. Ini satu, nih 2 spool ini. Masa nih plus untuk ngisi pengisian, jalurnya ke aki, plusnya aki ya, ngisi ya. Ini sebenarnya trouble-nya di kiproknya mati, jadi nggak ada pengisian, aki lama kelamaan dipakai drop ya, pengapian hilang. Jadi kenapa? Ini kiprok yang tadi bawaannya ini, nah ini sudah diganti juga. Saya coba voltasenya nggak mau naik dia, voltasenya digas, motor digas, RPM dinaikkan, posisi nggak naik malah turun. Kita ganti punya CBR juga, sama dengan tipe yang sama, voltasenya normal. Kita ukur voltasenya normal. Benar saya. Kabelnya sudah kita rapikan, kabelnya sudah kita solasi, mulai dari kiprok sudah kita solasi dan kita tes seperti ini ya voltasenya di avometer nih. Avometer menunjukkan kalau RPM langsam 14, ya 14 sekian. Kalau digas mentok paling sekitar 14, coba kita tes. 14 sekian lah. Jadi kalau ini CBR yang dia full wave ya. Jadi CBR ini sering terjadi pengisiannya drop. Jadi kemarin permasalahannya bukan di pengapiannya hilang, karena kelistrikan di pengisian tidak ada sama sekali. Bahkan kabelnya kemarin yang di sini, coba kamera, yang di sini semua dibongkar semua. Mungkin nyari kabelnya ya, kabel soket kiprok sudah kita rapikan. Terus kiproknya ini kiprok, angkat kameranya dikit. Nah ini kiprok harus ada semacam platnya nih, yang satu terbaut di kiproknya, yang satunya di bodi. Fungsinya apa? Kalau panas, panasnya dilepas di bodi sini, mengurangi panas. Nah, wajib seperti inilah kita baut seperti ini. Platnya fungsinya untuk mengurangi tingkat kepanasan kiprok, ya kan? Sampai kemarin di bawah sini kiproknya tuh ada, nah angkat sedikit kamera, ada 2 kiprok ini ya. Sampai yang punya motor beli kiprok double masih nggak mau. Terus spool atau generator diganti yang biasa. Pas kebetulan yang aslinya masih tersimpan dan masih utuh dan bagus tanpa cacat satupun, kita kembalikan ke yang aslinya, masih normal, dan pengisiannya pun menunjukkan angka normal. Bentar, nah kurang kencang aja. Nah itu starter oke. Nah
lihat starter ini. Nah, sampai akinya kata yang punya motor sampai 1 bulan bisa 2 kali ganti. Ya karena apa? Pengisiannya tidak normal. Nah, pengisian tidak normal dari apa? Kiprok. Kiproknya dia minta yang asli ori, ya kan? Ini kiproknya. Dan kabel semua sudah kita rapikan, memang nggak kita rekam kemarin ya. Cuma itu aja. Jadi permasalahannya bukan hilang pengapian, tapi hilang pengisian. Kita kembalikan ke spool yang aslinya atau generator yang aslinya. Nah. Oke, my friend, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe video kami dan komen, share. Oke.